saya akan mewawancarai petugas KPPS. Kami dari kelompok 6. Dengan nama Ayu umurnya 25 tahun. Di sini aku akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk diwawancara. Yang pertama itu apa tugas peran bapak atau ibu di KPPS? Saya bertugas di KPPS nomor 5. Itu tugasnya untuk saya mendata peserta pemilu yang akan memilih di TPS. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak Ibu tentang pelaksanaan pemilu kali ini? Tanggapan pesannya ini sangat-sangat besar karena ini penantian yang sangat-sangat ditunggu, karena kan pemilu ini cuma 5 tahun sekali, jadi ya paling-paling ditunggu sih sama masyarakat luas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tantangan atau kendala yang dialami dalam menjalankan tugas KPPS pada pemilu kali ini? Sebenarnya pas sudah dijalani sih nggak ada kendala, cuma karena kemarin ada kendala mungkin dari di atasnya itu, jadi perlengkapan pemilunya itu agak terlambat. Jadi kitanya juga buat masyarakat agak kalau di sini apa keseluruhan 289 dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Semoga 5 tahun ke depan pemilu bisa lebih baik lagi dan untuk honor KPPS bisa bertambah lagi. Nama saya Syifa Alawiyah. Di sini saya akan mewawancarai pemilih itu dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Oke. Izinkan saya bertanya, apakah Ibu kali ini memiliki kriteria tertentu dalam pemilihan calon legislatif kali ini? Tentu saja kriteria itu mengharapkan kriteria seorang pemimpin yang amanah, jujur. Oke, lanjut pertanyaan 2. Bagaimana pendapat Ibu tentang pemilu kali ini? Pemilu kali ini berjalan dengan lancar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tantangan atau kendala yang dialami Ibu dalam pemilu kali ini? Kurangnya memahami atau mengenal calon-calon dari anggota legislatif. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana masukan dan harapan Ibu dalam upaya mensukseskan pemilu kali ini? Harapannya pemilu berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Oke. Hari ini saya Oktavia Rahmadani bertepatan dengan pemilu 2024 akan mewawancarai Kak dengan siapa? Nabila Safitri. Nah, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Kak Nabila, yaitu apakah Kak Nabila memiliki kriteria tertentu dalam memilih calon pemimpin presiden kali ini? Ya, saya mempunyai kriteria tertentu seperti yang tegas dalam memimpin. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana tantangan atau kendala yang dialami dalam melaksanakan pemilu kali ini? Kendala yang saya alami itu kertasnya susah dilipet ya Kak, susah banget, dan gitu gede banget. Saya rada kaget, tapi saya bisa walaupun belakangannya, maksudnya walaupun gambar belakangnya itu kosong, kan harusnya ada depan belakang, tapi saya adanya depannya doang. Oh iya. Oke, nah yang terakhir itu ada nggak nih masukan atau saran dan harapan Anda untuk pelaksanaan pemilu kali ini dan yang selanjutnya? Ada, saya memiliki harapan tidak ada kecurangan, terus perhitungannya lebih dipercepat lagi supaya nggak sampai larut malam, terus nggak ada korban yang meninggal seperti sebelumnya, terus nggak ada yang sakit juga, jadi kayak sehat. Oke, terima kasih Kak Nabila. Sekian. Silakan perkenalkan diri. Halo, saya Rizka, saya 50 tahun, saya ibu rumah tangga. Saya di sini sebagai informan peserta pemilih. Jadi pertanyaan yang pertama itu,
Apakah Anda memiliki kriteria tertentu dalam memilih calon pemimpin legislatif dan presiden wapres di pemilu kali ini? Kalau saya lebih memilih karena pertimbangan personal orang tersebut. Jadi saya lihat track recordnya seperti apa, kapabilitasnya seperti apa, pengalaman dalam kepemimpinannya gimana. Jadi nggak semata siapa partai pengusungnya atau ada kepentingan golongan tertentu yang ada di belakang orang itu. Jadi saya lebih memilih ke karakteristik personalitinya, begitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu bagaimana pendapat atau tanggapan Anda tentang pelaksanaan pemilu kali ini? Kalau dari pengalaman beberapa kali pemilu yang saya ikuti, pemilu tahun ini yang paling praktis, paling efisiensi waktu, nggak bertele-tele, nggak ribet, nggak banyak birokrasi. Mulai dari awal pendataan peserta, dikunjungi masing-masing rumah, didata, terus dapat dapat undangan pemilu, sampai ikut pencoblosan di hari H, semuanya lancar, nggak ribet, dan lebih nyaman sekarang. Terutama di tempat TPS yang saya ikuti, itu kondisinya enak banget, nyaman tempatnya, suguhannya juga banyak, udah kayak ajang reunian dengan warga sekitar. Jadi enak, transparan, penghitungan suaranya pun kita bisa lihat langsung, jadi nggak ada kecurangan, lebih fair. Kalau tentang tantangan atau kendala yang dialami dalam melaksanakan hak pilih di pemilu kali ini, ada atau tidak? Nggak ada. Semua berjalan lancar dari awal kita didata sebagai calon peserta pemilih sampai kita melakukan pilihan di hari ini. Nggak ada kendala, semua lancar. Jadi untuk masukan dan harapan Anda dalam upaya menyukseskan pelaksanaan pemilu kali ini adalah? Sebatas kemampuan saya berpartisipasi, apa yang saya bisa bantu. Misalnya yang kerja bikin tendanya dari hari sebelumnya sampai malam, penghitungan suara pun sampai malam di hari hanya, bahkan baru selesai sekitar jam 1 malam. Ya bisa-bisanya yang saya lakukan, kasih konsumsi, bantuin bikinin kopi, kasih cemilan atau apa, ya begitu aja. Selebihnya di sini kita ngerasa saling bekerja sama antar warga, yang hal itu kayaknya udah lama banget nggak ada lagi ya. Itu aja. Sepertinya itu aja. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih atas jawabannya. Terus apa? Sampai jumpa.